gitu sih. Jadi artinya bahwa lu waktu sejarahnya waktu sebelumnya masa kelam, kemudian kayak ditarik sama Tuhan untuk balik lagi di yang lebih baik lagi, dan itu lu rasa bersyukur ya bahwa lu dilurusin lagi sama Tuhan lu gitu ya Mas ya. Iya, bersyukur ya kan? banget. Sehingga akhirnya lu berkarya kebaikan gitu. Mbak Christine ada pertanyaan? Ya, gue lagi mendengarkan. Lagi dengar gitu. Nggak, tapi memang ceritanya, jadi kalau misalnya ini yang saya dapat gitu ya dari cerita Bang Basar, bahwa pengalaman kita, masa lalu kita sebenarnya adalah salah satu cara Tuhan untuk mempersiapkan kita gitu ya, untuk menjadi dampak dan berkat buat orang lain ketika kita memberikan respon yang tepat. Itu tadi aku tuh dapat message-nya kayak gitu, luar biasa deh. Nah, kira-kira nih Bang, kan Abang menemui begitu banyak orang gitu ya, terus juga punya tim gitu ya. Apa sih menurut istilahnya quotes-nya Bang Basar gitu ya dalam mengelola, kita berbicara sebagai seorang pemimpin gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mengelola tim kita sehingga kemudian mereka pada akhirnya bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik? Bang Basar punya nggak sih tips mungkin yang bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu ya? Dan ini menurut saya sih penting juga. Kalau tips khusus sih nggak ada sebenarnya, tapi apa ya? Yang aku ingat tuh selalu begini. Kalau kamu peduli sama orang, maksudnya sama tim atau sama teman-teman kita, kalau kamu peduli, kamu mesti hadir. Kamu mesti hadir di tengah-tengah mereka. Hadir itu bukan berarti cuma fisik ya. Artinya kalau memang secara fisik nggak bisa, kamu harus hadir secara emosional buat mereka. Jadi kasih dukungan moral gitu kan. Nah, kalau orang bilang misalnya, gue peduli sama dia, tapi dia nggak pernah lakukan apa-apa, ya itu kan bullshit gitu. Itu sih. Jadi bagaimana juga aku lakukan dalam prakteknya sehari-hari dengan teman-teman itu semua, aku mereka sering panggil aku abang nih, dan aku anggap mereka itu seperti adik kandung sendiri. Jadi aku berkomunikasi dengan mereka juga seperti dengan saudara kandungku, gitu. Tidak membedakan mereka dengan adik-adikku yang di rumah. Dan aku selalu bilang bahwa ya seperti apa tuh lagu apa tuh? Ada yang lagu hidup ini adalah kesempatan. Oh ya. Memang hidup ini kesempatan kita gitu untuk berbuat sesuatu gitu. Yang paling sekarang mungkin mungkin teman-teman yang berpikir bahwa kalau berbuat baik buat orang lain itu hal yang biasa. Tapi ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk berbuat baik dengan berbagai macam kasusnya masing-masing ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak seperti teman-temanku dulu waktu kami jadi jangki, sebenarnya mereka itu adalah player gitu. Nah, jadi istilah zaman dulu banget tuh jangki tuh. Iya. Terus Mas. Ketahuan deh angkatan berapa ya. Jadi kalau teman-temanku tuh dulu kebanyakan orang-orang yang tidak diperhatikan di keluarga, mereka yang dianggap nggak becus lah di rumah gitu. Jadi yang tidak membanggakan orang tua begitu lah mereka. Nah, sebenarnya mereka ini kan cara mereka supaya untuk bisa kembali menemukan track dia yang benar, kan kita menerima mereka. Bagaimana mereka menerima mereka tanpa syarat, menerima mereka apa adanya. Jadi aku jadi keinget lagi tadi sama Bang Kornel. Jadi dulu ada cerita nih Mas. Jadi aku pokoknya kalau aku misalnya punya persoalan, misalnya aku berantem sama ibuku atau sama pacarku, macam-macam lah ya. Kalau aku mabuk segala macam, aku datang ke rumahnya. Dan waktu aku datang ke rumahnya tuh dia bukan marahin aku. Misalnya waktu aku mabuk, terus dia bukan bilang kenapa kau mabuk, bukan. Dia ajak aku ke depan minum kopi sambil ngerokok. Dan dia nggak ngomong apa-apa. Kita cuma ngobrol, cuma duduk ngerokok, ngopi begitu ya. Lalu udah aku pulang. Tapi dengan begitu, aku tuh merasa aku diterima. Jadi dalam hatiku, oh iya Tuhan, ada orang yang menerimaku apa adanya. Jadi terima kasih untuk orang-orang seperti ini, dan aku mau begitu buat orang lain. Aku mau menerima orang lain apa adanya. Nah, kebanyakan kan kita misalnya maaf kata misalnya ada juga memang orang-orang yang dia tidak menghakimi dari mulut, tapi dia memperlakukan kita itu seperti menghakimi gitu.
Contohnya belum jelas. Jadi misalnya gini, Hmm. dulu aku punya temen yang dia tuh kalau orang jangki itu kan kalau udah nggak punya duit kan dia nyolong. Nah jadi kalau dia misalnya main ke rumahnya temen gitu atau ke rumahku gitu, aku pasti sembunyiin handphone, sembunyiin apa gitu, karena takut dicolong. Nah itu kan tindakan sudah tidak menerima orang ini apa adanya, tidak memberikan kesempatan untuk dipercaya. Dan akhirnya si orang ini ya jadi makin ngaco gitu. Nah kalau jadi aku belajar dari apa yang Bang Cornel lakukan ya menerima apa adanya. Jadi dia nggak pernah mempersalahkan atau memperbandingkan aku dengan orang lain gitu, tidak pernah. Bahkan kalau aku tuh sering sama dia tuh dulu PA, pendalaman Alkitab kalau orang Kristen bilang. Dan jadi satu kali pernah ada kasus aku tidak diterima jadi guru sekolah minggu, bayangkan. Tidak diterima jadi guru sekolah minggu, dibayangkan. Jadi guru sekolah minggu aja tidak diterima ya. Nah lalu dia ajak aku ngobrol di salah satu kafe. Aku ngerokok nih, dalam hatiku karena aku emosi ya bodo amat. Mau dia bang PA gua, mau siapa gua, mau ngerokok aja bodo amat lah, gua udah ditolak gini jadi guru sekolah minggu gitu. Lalu waktu aku merokok yang dia lakukan apa? Dia minta rokokku 1 batang. Dia minta 1 batang, dia bakar, dia isep. Dia Bareng-bareng tuh ya. Bareng-bareng. Nah, apa yang aku dapat dari situ? Dia cuma mau bilang, lu nggak beda sama gua, lu sama sama gua nggak bedain lu. Dari situ. Dan akhirnya pemulihan itu terjadi, ya. Dari situ aku juga belajar bagaimana memperlakukan adik-adik mentorku yang di bawah. Jadi menerima orang lain dengan apa adanya. Meskipun itu bukan pekerjaan yang ringan, itu pekerjaan yang sulit. Iya. Untuk menerima. Itu sih. Artinya Bang Cornel tuh kayak bapaknya banget, bapak dan jadi teman gitu ya. Oh iya, bapak dan teman berantem. Berantem juga pernah ya. Gitu. Jadi aku juga dulu kan pada akhirnya kan aku nerusin apa yang dia lakukan, ngisi training lah ya, training leadership dan macam-macam lah ya, training komunikasi, lalu jurnalistik gitu-gitu. Itu karena dia dulu sering ngajakin aku jadi asistennya dia yang nempelin sticky note, terus yang ngambilin spidol. Nah dari situ aku belajar, oh ini begini, oh gini. Dan satu kali dia kasih aku pointer, ini pointer mungkin nanti kepake, dia cuma bilang gitu doang. Dan memang pointer itu kepake sampai hari ini, dan aku selalu pakai setiap kali aku kasih training. Itu cara dia mungkin nge-trigger aku lah ya, dengan tanpa sadar lah gitu. Itu mentor tanpa sadar. Iya. Jadi caranya tuh memang smooth gitu. Jadi nggak membuat aku sadar bahwa aku sedang di-mentoring sama dia. Gitu. Luar biasa. Ya, tapi kan memang untuk dan ini kan sudah 8 tahun dia pergi gitu ya, dipanggil Tuhan. Jadi orang-orang sering bilang, kenapa sih lu sampai ini banget sama Bang PA lu, dia bilang gitu. Kok lu ngefans banget sih sama dia gitu. Kayak istilahnya tanda kutip kayak tergila-gila gitu, mengagung-agungkan. Aku bukan mengagung-agungkan, tapi lewat dia aku kenal Yesus itu siapa. Lu bisa berubah dari dia ya? Iya, aku pribadi tuh melihat bahwa Tuhan yang aku sembah itu seperti apa sih gitu. Dan aku lihat itu di perilaku hidupnya si abang PA aku ini. Nah jadi ya udah gitu kan, nggak ada yang lain, dan aku tidak menambah-nambahkan sesuatu. Dan mudah-mudahan ada orang-orang berikutnya yang seperti dia gitu. Amin. Ya lu tuh Mas. Ya gitu. Langsung tembak. Dan kelanjutan ya nilai-nilainya dia. Betul, iya. Ya, Karena pemimpin bisa. itu, karena saya suka ada yang namanya istilahnya invisible leader. Jadi banyak juga pemimpin-pemimpin itu dasarnya dia pada pemimpin yang sesungguhnya tapi nggak kelihatan. Nah menurut saya tuh Bang siapa tadi? Cornel. Bang Cornel. Ya, Bang Cornel itu adalah salah satu invisible leader yang luar biasa karena bisa menjadikan Bang Basar seperti yang sekarang ini gitu. Dan dan kita masih yakin juga bahwa Bang Basar adalah the next leader yang akan menciptakan leader-leader selanjutnya. Luar biasa. Keren. Ini udah waktunya ternyata udah 49 menit. Nggak berasa kan? Keren kan? Berasa ya. Karena tadinya udah deg-degan di awal ya udah. Tapi benar-benar maksud cerita lu itu sangat menginspirasi banget. Dan dari si orang-orang yang berpengaruh dari lu, kemudian kegiatan-kegiatan lu yang lu lakukan itu secara kalau gue tangkep tuh apa yang lu tangkep positifnya. Nah lu sekarang tuh udah kayak pemain bola untuk lempar lagi ke orang lain untuk memberikan positif yang lain tuh Mas.
dengan tanpa disadari spirit-spirit itu akan melakukan hal yang sama. Luar biasa. Nah, sebelum kita tutup nih, gue pengen minta dari Mas nih, pesan-pesan buat para pemimpin-pemimpin muda saat ini. Kebetulan Growing kan misinya adalah menciptakan pemimpin yang berkarakter. Nah, kira-kira pesan apa buat dari Mas sebagai pemimpin yang masa depan itu, kira-kira apa yang mereka harus punya? Monggo, Mas Basar, silakan. Kalau yang kita harus punya, yang pertama kita harus punya keyakinan, artinya kita punya faith ya. Kita punya faith, lalu kita juga punya harapan. Karena keinget nih sama yang Martin Luther King Junior bilang, kekecewaan itu terbatas, tapi harapan tidak pernah terbatas. Jadi kalau kita kecewa itu terbatas. Jadi kecewa ngapain sih? Paling nangis, sedih gitu ya, cuma di situ. Tapi kalau harapan itu tidak terbatas. Jadi kita harus orang yang punya harapan, dan ayo kita berkolaborasi. Zaman sekarang itu zaman kolaborasi. Di tengah-tengah itu pula kita juga harus terus mengembangkan diri. Bergaullah dengan banyak orang. Sekarang toolsnya untuk mengembangkan diri kan sudah banyak. Tidak mesti harus baca buku. Bisa nonton video begitu ya. Jadi ikutilah perkembangan zaman dengan ya mungkin kita tahu apa yang positif buat kita gitu. Jadi kita juga harus filter ya. Apa yang memang jadi nutrisi buat otak kita ini harus kita filter. Jadi jangan semua masuk. Jadi misalnya berita yang begini harus masuk. Enggak. Jadi tontonlah yang memang punya message yang positif untuk kita gitu. Kita tahu lah kan. Jadi misalnya kalau kita baca sesuatu yang kalau istilah anak sekarang tuh kaleng-kaleng, ya kita jadi kaleng. Iya kan? Nah, jadi dan bergaullah di lingkaran yang memang mereka tuh punya attitude positif. Orang-orang yang punya attitude positif, punya mindset yang positif. Dan itu secara tidak langsung akan membantu mempercepat pengembangan diri kita. Itu sih, dan ya jangan lupa mungkin ya harus rendah hati lah ya. Terima orang kritik, dan kita juga harus terima orang lain apa adanya. Kalau aku dari pengalamanku sejauh ini itu yang aku alamin gitu. Dan memang untuk menerapkan itu perlu latihan terus. Setiap hari perlu latihan. Karena nggak langsung lulus gitu. Iya. Begitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong Mbak Christine nih buat Bro Basar nih, keren-keren. Jadi kalau gue dapat informasi dari yang Mas Basar dapat, yaitu keyakinan tuh sangat kuat ya dalam melakukan suatu tujuan. Kemudian ternyata harapan itu akan lebih selalu besar dibanding kesedihan ya Mas ya. Harapan akan terus bergulir. Kemudian tidak hanya itu, kolaborasi dalam memimpin juga sangat penting, karena itu dalam mencapai tujuan nggak hanya sendirian, butuh kolaborasi. Nah yang menarik adalah bahwa dalam informasi era sekarang tuh butuh filter, bahwa ternyata informasi tuh bisa ada yang baik dan ada yang tidak baik. Itu ya Mas. Dan dibalut kemudian berikutnya adanya kerendahan hati dan terima apa adanya. Wah, gila. Luar biasa, bijaksana nih Bro Basar nih. Udah bisa jadi satu buku tuh. Iya nih. Aduh. Cocok jadi motivator ini ya nggak? Nanti Ci Christine ada saingannya jadi. Oh, malah saya senang, saya lagi cari ini untuk berkolaborasi. Bener nggak Mas Adi? Loh, ini Luar biasa. sebenarnya kan kalau bagi saya itu namanya authentic leadership. Jadi Mas bener original dari Mas, beda-beda toh. Jadi motivator originalnya beda-beda. Gaya lo aja udah berbeda kan gitu. Sebenarnya aku udah pengen nulis dari beberapa tahun yang lalu, pengen nulis, tapi memang waktunya belum ada, dan mungkin aku orangnya terlalu perfeksionis kali ya untuk suatu hasil yang memang aku harapkan itu sesuatu yang jadi karya gitu. Yang saya jadi sesuatu yang aku bisa bagikan dengan bangga untuk banyak orang. Jadi aku orangnya gitu. Nah, justru itu dengan adanya video ini kan salah satu untuk mensosialisasikan nilai-nilai hidup Mas Basar. Betul. Dan ini adalah kita mengencourage Bang Basar, ayo cepetan nulis bukunya. Sebenarnya kemarin udah dibikinin covernya sama teman. Jadi judulnya itu cerita aktivis kemarin sore. Tapi sampai ini juga belum ditulis. Keren. Semoga Mas video ini bisa menjadi inspirasi para pemimpin-pemimpin muda ini dan bisa menjadi modal buat mereka dan menjadi nutrisi yang positif buat teman-teman sekalian. Oke, good leader, terima kasih atas segala pelatihannya. Terima kasih Mas Basar.
atas Terima segala kasih, Mas Anggun. Terima inspirasinya kasih, dan Bu belajar dari Christine. Mas Basar. Mbak Christine, terima kasih pendampingannya. Oke. Nah, kalau gue sebut good leader, leadership is fun. Gitu ya, Mas ya. Oke. Leadership is Is fun. fun. Oke, thank you.